Batu Batikam, konflik Koto Piliang dan Bodi Caniago dalam perebutan wilayah Minangkabau. Sebuah batu menyimpan luka sejarah Minangkabau. Batu Batikam menjadi saksi pertikaian dua kelarasan besar, Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang nyaris memecah adat. Dari konflik inilah lahir jalan tengah bernama Lareh Nan Panjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa batu ini begitu penting hingga hari ini? Jika Sanak berkunjung ke kota Batu Sangkar, kota yang dijuluki sebagai kota budaya, maka salah satu objek wisata sejarah yang langsung menyambut Sanak saat memasuki kota ini adalah Batu Batikam, yang terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokaum. Tahukah Sanak, Batu Batikam bukan sekadar batu biasa. Ia merupakan saksi bisu perseteruan dua tokoh besar pendiri adat Minangkabau, yakni Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, dalam menyebarluaskan sistem adat yang mereka bangun masing-masing. Perbedaan pandangan dalam penyebaran sistem adat ini berkembang menjadi konflik terbuka di antara para pengikut kedua tokoh tersebut. Hingga pada satu titik, kedua datuak itu saling berhadapan dan sama-sama menikamkan keris ke sebuah batu. Peristiwa inilah yang menyebabkan batu tersebut paswak atau berlubang, yang kemudian dikenal sebagai Batu Batikam, sebuah simbol kesaktian sekaligus keteguhan prinsip kedua tokoh adat itu. Namun, keduanya juga menyadari bahwa konflik yang terus dipelihara hanya akan membawa kebinasaan. Maka peristiwa Batu Batikam tidak hanya menjadi simbol pertikaian, tetapi juga menjadi resolusi konflik yang mengakhiri perseteruan antara kedua tokoh adat beserta para pengikutnya. Lalu bagaimana cerita perluasan wilayah dari kedua sistem adat tersebut yang berujung konflik yang merebak pasca peristiwa penikaman batu? Kali ini kita akan meninjau proses dan arah perluasan wilayah kelarasan Koto Piliang yang dibentuk oleh Datuak Katumanggungan dan kelarasan Bodi Caniago yang dibentuk oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang, khususnya di wilayah Luhak Tanah Datar. Wilayah Luhak Tanah Datar sendiri seringkali diidentikan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Namun sejatinya, wilayah ini juga meliputi Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, serta sebagian wilayah Kabupaten Sijunjung. Kita mulai dari tiga nagari awal yang dibangun di Minangkabau, yakni Pariangan, Limokaum, dan Sungai Tarok. Dalam perkembangannya, Limokaum menjadi kiblat kelarasan Bodi Caniago, sementara Sungai Tarok menjadi pusat kelarasan Koto Piliang. Dari kedua nagari inilah perluasan wilayah masing-masing sistem adat dimulai. Proses perluasan inilah yang kemudian memungkinkan kita mengidentifikasi pembagian wilayah kelarasan dalam struktur administratif Kabupaten Tanah Datar hingga kini. Kita lihat perluasan pada tahap pertama. Sungai Tarap sebagai pusat kelarasan Koto Piliang membangun 22 koto yang mengelilingi Sungai Tarok. Ke-22 koto tersebut terdiri atas Sungai Tarap 8 Batua, Kapak Radai sebanyak 8 koto, Kapalo Koto 2 koto, Ikua Koto 2 koto, Puncak atau Gombak 1 koto, serta Katitiran di ujung tunjuk sebanyak 1 koto. Di sisi lain, kelarasan Bodi Caniago juga mengembangkan wilayahnya dengan membentuk 9 koto di dalam dan 12 koto di luar. Jumlah keseluruhannya juga mencapai 22 koto, dengan memasukkan peran Datuk Bandaro Kuning di dalam struktur kelarasannya.
Pada tahap kedua, baik Koto Piliang maupun Bodi Caniago mulai menyebarkan pengaruhnya ke wilayah yang lebih luas. Koto Piliang membangun Batipuah sebagai benteng pertahanan utama. Setelah Batipuah dibangun dengan 22 kubu pertahanan, didirikan pula 10 koto di sebelah barat Batipuah, serta 10 koto lainnya di sebelah timur Batipuah. 10 koto di sebelah timur ini tersebar di Sungai Jambu, Labuatan, Simawang, Bukit Kanduang, Sulik Aye, Tanjung Balik, Singkarak, Saniang Baka, Silungkang, dan Padang Sibusuak. Untuk mengimbangi perluasan wilayah Koto Piliang tersebut, Bodi Caniago juga membangun 3 wilayah penting. Pertama, Tanjung Nan 7 yang terdiri dari Tanjung Alam, Tanjung Bonai, Tanjung Sungayang, Tanjung Barulak, Tanjung Alai, Tanjung Bingkung, dan Tanjung Gadang. Selanjutnya, Bodi Caniago membangun Lubuk Nantigo yang meliputi Lubuk Sikarah, Lubuk Sipunai, dan Lubuk Simawang, wilayah yang kini mencakup Kota Solok, Talawi di Kota Sawah Lunto, serta Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Pada tahap ini pula, Bodi Caniago membangun Aluang Bunian Bodi Caniago yang terdiri atas Tabek dan Sawah Tangah. Pada tahap ketiga, Koto Piliang semakin memperluas wilayah pengaruhnya dengan membentuk Basa Ampek Balai dan Langgam Nan 7, serta mengembangkan wilayah ke arah timur. Bodi Caniago kembali mengimbangi perluasan tersebut dengan membangun Limo Kaum di Tangah yang saat ini merupakan wilayah Kecamatan Sungayang. Selepas itu, Bodi Caniago membangun Limo Kaum Bungsu di wilayah yang kini menjadi Kecamatan Lintau Buo Utara. Penyebutan Limo Kaum merujuk pada jumlah koto yang dibangun, yaitu masing-masing sebanyak 5 koto pada setiap periode pengembangan. Pada tahap keempat, perluasan wilayah semakin memanas. Masing-masing kelarasan membangun wilayah adatnya untuk menghadang perluasan wilayah lawannya. Tanjuang Barulak yang dibangun oleh Bodi Caniago terjepit oleh wilayah yang dikembangkan oleh Koto Piliang. Bahkan, Rajo Dani dan Sungai Ameh yang pada awalnya merupakan bagian dari kelarasan Bodi Caniago dianeksasi oleh Koto Piliang. Sebaliknya, perluasan Koto Piliang ke arah utara Sungai Tarap dihadang oleh Bodi Caniago dengan membangun Nagari Rau-Rau dan wilayah sekitarnya hingga ke Tanjung Alam. Jadi, sanak kasadonyo, dari proses ini terlihat betapa rumit dan dinamisnya perluasan wilayah adat yang dilakukan oleh kedua pengikut tokoh adat tersebut, hingga memicu konflik terbuka. Konflik inilah yang pada akhirnya dapat diselesaikan melalui peristiwa Batu Batikam, yang menjadi penanda berakhirnya perseteruan kedua tokoh adat Minangkabau beserta para pengikutnya. Kembali kepada 3 nagari awal Minangkabau, Pariangan, yang dianggap sebagai nagari tertua, mengambil peran bijaksana dalam konflik ini. Pariangan memilih posisi netral dan tidak berpihak kepada salah satu sistem adat. Pariangan mengambil jalan tengah dengan memadukan kedua sistem adat tersebut dan membentuk sebuah sistem kelarasan baru sebagai bentuk rekonsiliasi, yang dikenal sebagai Lareh Nan Panjang. Wilayah Lareh Nan Panjang hanya dikembangkan di sepanjang aliran Batang Bangkaweh yang berhulu di nagari Pariangan dan berakhir di muara Batang Bangkaweh yang bertemu dengan Batang Ombilin di Bukit Tumasu, nagari Balimbiang. Netralitas nagari Pariangan ini tergambar dalam sebuah pantun adat. Pisang si kalet-kalet hutan, pisang tambatu nan bagatah, Koto Piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo antah. Demikian sanak kisah Batu Batikam yang memiliki kaitan erat dengan penyebaran 2 sistem kelarasan adat di Minangkabau, Koto Piliang dan Bodi Caniago, serta lahirnya Lareh Nan Panjang sebagai penengah di antara keduanya.
Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya, terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Negaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.